Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di arena edukasi, tempat dimana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan. Kali ini kita kembali akan membahas tentang ternak atau budidaya kecoa dubia. Dan kami mengklaim kami budidaya kecoa terbesar se-Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, karena satu subscribe teman-teman memberikan 1 juta inspirasi buat kami. Baik teman-teman, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Wahyu Purnama Putra, ya, kalau singkat MWPP. Makanya beberapa akun medsos kami, Tokopedia kami ada namanya MWPP, itu singkatan dari Muhammad Wahyu Purnama Putra. Dan juga kami dari owner dari Ardi Farm, budidaya kecoa dubia terbesar di Indonesia. Kami akan coba sharing, berbagi, ya, semoga bermanfaat, baik itu berkaitan dengan kecoa dubia ataupun berkaitan dengan bisnis atau usaha atau wirausaha atau apapun itu namanya. Semoga video-video yang kami sharingkan itu bermanfaat buat teman-teman. Oke, kembali ke judul pada video kali ini, yaitu kendala ternak budidaya kecoa dubia. Akan kita bagi menjadi dua, ya, ada hal teknis dan juga non teknis. Kendala teknis yang pertama yaitu adalah berkaitan memilih bibit, ya. Jadi kendala yang sering didapati di lapangan oleh yang akan ternak kecoa dubia awal-awal atau pemula, bukan maksud ini ya kami lama jadi ahlinya ahli, enggak gitu ya. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk menggurui, kami hanya sharing gitu ya. Kita bersaing dalam bisnis oke, tapi kalau ada yang mau tanya-tanya padahal berkaitan dengan kecoa dubia itu sering juga hanya sebagai wartawan tanya-tanya, tetap kita layani itu. Oke, kembali ke topik lagi ya, kemana-mana nanti malah. Bibit, pemilihan bibit itu terkadang banyak yang dapat indukan afkir atau indukan yang sudah tua. Kalau indukan yang tua itu nanti masa produksinya pendek, jadi baru produknya itu beberapa kali akan mati, akan banyak yang mati. Kenapa? Karena sudah tua. Karena kecoa dubia itu ya hewan yang makhluk hidup biasa yang dia punya masa umur ada masanya, ada umurnya gitu ya. Selain itu nanti produksinya juga tidak maksimal karena masanya udah terlewat. Dia udah hanya masa-masa tua yang produksinya itu tidak maksimal, sehingga ini bisa cepat mati dan hasilnya itu sedikit gitu. Karena kalau dibuat grafik itu grafik yang ketika turun teman-teman beli. Nah, caranya gimana? Lalu untuk menghadapi ini, teman-teman bisa beli indukan muda ke penjual yang memang itu recommended, terpercaya. Atau kalau teman-teman mau aman, belilah dubia yang dewasa, remaja, yang belum jadi indukan, yang size 3-4 cm. Teman-teman memang harus sabar sih, perlu sabar, nanti dibesarkan dulu mungkin 1-2 bulan, baru nanti ketika sudah produk, yaitu produknya akan panjang dan teman-teman akan dapat masa keemasan dia sebagai generasi yang produknya besar, ya. Jadi sama-sama 1000 ekor, tapi kalau masa produksinya pas dapat masa emasnya, itu produksinya akan luar biasa banyak. Itu. Selanjutnya, kendala teknis yang kedua adalah berkaitan dengan tempat. Tempat di sini kita pisah lagi jadi dua, yaitu setting tempat adanya dan juga tempat itu ruangannya. Yang pertama, setting tempat boxnya, wadahnya, itu memang dalam men-setting tempat atau pemilihan box atau wadah untuk ternak atau budidaya kecoa dubia ini memang setiap peternak beda-beda. Kayak saya misalnya, kita punya pakai box, atau juga ada yang pakai kandang besar seperti kandang jangkrik. Jumlahnya besar, ukurannya jadi satu partai besar, kandangnya itu diameter ukurannya tuh besar. Kalau kami enggak, kami itu hanya paling besar tuh 130 liter, ada yang 95 liter, ada yang 82 liter. Total kalau sampai saat ini kami bisa
berani klaim budidaya terbesar se-Indonesia. Total itu kita ada saat ini lebih dari 80 box. Teman-teman yang masih punya di bawah 10 box, 1-2 box lah, monggo. Siapa tahu video-video kami bermanfaat. Itu ya, setting tempatnya harus benar. Penataan tracknya seperti apa, kasih makan dan minumnya tempatnya di sebelah mana, di atas atau di bawah. Terus jarak antar trek itu diapakan dan sebagainya, itu nanti sebenarnya sudah pernah kita bahas di video selalu, mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu. Nah teman-teman silahkan kalau mau belajar kecoak dubia, budidaya kecoak dubia, manfaat kecoak dubia, ataupun apapun itu yang berkaitan dengan kecoak dubia, tinggal klik channel kami. Nanti di channel itu cari playlist, nah di playlist diklik cari playlist yang kecoak dubia dari channel kami. Itu kumpulan video-video kami membahas tentang kecoak dubia, wah luar biasa banyak. Silahkan dibuka sendiri, pas kaitan dengan setting tempat yang benar seperti apa. Selanjutnya tempat yang kedua adalah berkaitan dengan ruangan. Nah teman-teman kalau memang mau ternak dubia dalam skala besar untuk bisnis, bukan untuk hanya main-main dan hiburan semata atau coba-coba, itu memang perlu menyiapkan ruangan yang luas, yang aman, jauh dari tikus, jauh dari kucing dan sebagainya, jauh dari semut. Ya, tempat kami pun kami buat dengan bertingkat, saf-saf dengan baja ringan, dan juga kami kasih blower juga supaya nanti ketika panen terutama debu yang luar biasa bisa sirkulasi udara tetap baik, dan hari-hariannya pun juga sirkulasi udara tetap baik. Karena memang suhu udara dijaga jangan terlalu tinggi, kelembapan udara juga dijaga dengan baik. Tuh, jadi setting tempatnya dan juga ruangannya itu benar-benar diperhatikan. Apalagi ini musim hujan, sekalinya terocoh pas kena tempat kecoak dubia itu tadi, wah dah treknya basah dan sebagainya, lembab, bisa mengundang hama dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Yang ketiga selanjutnya berkaitan dengan gizi atau pakan. Nah ini juga sudah kami bahas khusus di bagian membahas makanan yang baik buat kecoak dubia. Memang saran dari kami terbaik adalah pur dan air yang selalu ada, air dan kapas selalu ada, dan juga pur. Ya teman-teman mau dikasih buah-buahan itu ya memang bisa memang doyan, tapi untuk produksinya tidak akan sebaik pur, karena pur ini kandungannya udah luar biasa baik, pur dari pabrik ya insya Allah, dan kandungan untuk makan ayam itu udah baik. Selanjutnya lagi yaitu kendala selanjutnya yaitu berkaitan dengan hama. Itu sudah hama baik di dalam box ataupun di luar. Yang di luar yang sudah kita sebutkan tadi, ada tikus, cicak, tekek misalnya, semut yang masuk itu memang benar-benar harus dijaga. Nah itu, atau mungkin di tempat teman-teman ada hewan-hewan lain yang mungkin bisa mengganggu dari kecoak dubia ini. Hama yang di dalam ini ada mulai kayak tomcat, terus ular kecil-kecil, terus yang hitam kumbang, yang hitam bisa terbang, terus ada juga yang laba-laba. Waduh, itu berbagai macam hama ini biasanya beda tempat, beda hama juga. Kalau kita kotor, tidak sering rajin membersihkan kapas tuh, kita tiap 2-3 hari sekali kita ganti. Kapas tuh sebulan kita bisa habis 300 ribuan saja khusus untuk kapas. Makanya teman-teman kalau beli itu jangan banyak-banyak minta diskon. Bener, pur itu kita pur yang terbaik. Benar, pur BR tuh jenisnya macam-macam. Kita pur itu kodenya 46 kalau tidak salah. Sekilo kalau ecer tuh ya sekitar 11-12 ribu. Kita belinya kesak-kesakan. Kita kasih pur yang terbaik. Minumnya si dubia itu kita kasih kapasnya itu kita ganti 3 hari maksimal. 2 hari 3 hari itu udah kita ganti. Kadang 2 hari kalau memang dah ini kita ganti. Nggak harus nunggu kotor, nggak harus nunggu banyak hamanya dulu. Sehingga kualitas yang kita jual, kalau produknya dubianya kan ya itu aja. Tapi kenapa kok permintaan kami bisa selalu tinggi? Itu ya salah satunya mungkin kebersihannya. Tapi ya itu wani perih teman-teman. Ya, terus traek itu sekali panen kita ganti baru semuanya. Teman-teman yang ternak dubia pasti tahu lah berapa harga traek dan gimana susahnya cari traek. Bayangkan teman-teman, kita punya lebih dari 80 box. Satu box itu
mungkin 15 sampai 20 trayek yang harus kita siapkan, satu box, kalau 80 box, dan itu rutin setiap selesai panen, sebulan sekali. Jadi sebulan tuh kita kebutuhan trayeknya juga besar. Makanya kalau harganya kita udah kasih harga murah tuh tolong. Itu apa tadi, hama ya, hama yang di dalam dan hama yang di luar. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan cuaca. Cuaca itu harus kita pintar-pintar juga, karena cuaca musim penghujan seperti ini dengan juga cuaca panas itu penanganannya pun juga harus berbeda. Kendala yang dihadapi juga berbeda. Nah, cuaca hujan terocoh, nah itu juga perlu dicek lagi masalah atap, gitu ya. Lembabnya tinggi, hewan-hewan otomatis kalau kebersihan itu kita jelek, wah hewan-hewan itu kecil akan mudah masuk, akan gampang datang. Kalau cuaca panas ekstrim itu, kalau panasnya terlalu tinggi di dalam ruangan itu juga produksinya juga tidak akan maksimal. Itu teman-teman. Selanjutnya kendala teknis yang terakhir yaitu tentang sortir. Ini yang buat Anda harus berpikir 1000 kali lagi kalau mau ternak kecoak dubia. Kalau untuk budidayanya gampang lah, mungkin lah. Teman-teman nggak usah dibersihin, biarkan kita kasih makan, minum, kasih makan, atau bahkan lupa nggak dikasih makan, itu asalkan jangan lama-lama ya, beberapa bulan nggak kasih makan ya mati nanti lama-lama ya. Lupa nggak dikasih makan, telat kasih makan, itu pasti masih hidup ya. Kalau kami itu minum itu sehari 2 kali kasih minumnya gitu, kapas kita ganti dan sebagainya, itu memang untuk menjaga itu. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar pelihara sekedar hidup, gampang teman-teman. Tapi ini sortir, ini masalah atau kendala terbesar yang memang harus sabar, telaten, harus seneng dengan kecoaknya. Itu disinilah ujian dari menjadikan kecoak dubia itu usaha yang sampingan asal-asalan menjadi suatu bisnis atau yang itu jadi usaha yang kita geluti atau kita garap sungguh-sungguh. Nah, itu tadi yang teknis. Selanjutnya yang non teknis. Kendala non teknis yang pertama, izin orang rumah. Jangan sampai kita salah mempersepsikan dengan orang rumah ya, dengan istri atau dengan orang tua. Wah, ternak coro tolele gitu ya. Kalau sama istri gitu, Mas, kok yo usaha coro, mau yo usaha ternak yo ternak sing wano, ternak kelinci, ternak lele ya, itu umum. Kalau ini kan bisnis yang enggak umum, sehingga dipahamkan dulu. Awal kami dengan istri juga seperti itu. Waduh, ternaknya coro dan sebagainya. Tapi setelah kita sabar menjelaskan, kita tunjukkan hasilnya sedikit demi sedikit, itu paham. Oh, ternyata kecoaknya berbeda. Kecoaknya bukan seperti kecoak rumah. Bukan seperti kecoak yang banyak bakteri dan sebagainya. Kalau hewan kotor ya pasti, namanya ternak hewan apapun dia makan, dia buang kotoran, dimana kita tetap bisa menjaga kebersihannya. Itu ya non teknis yang pertama. Non teknis yang kedua yang paling kendala utama yaitu cara menjualnya, cara jual, cara buangnya kita. Itu memang kendala paling besar. Teman-teman punya teknik yang bagus, punya gemati yang bagus, punya kebersihan yang bagus, menjaga suhu, menjaga ruangan dari hama dan sebagainya, produknya banyak luar biasa, sortir ya sabar, misahi ya sabar, tapi bingung jualnya. Nah, kenapa? Karena bisnis kita bukan bisnis komoditas, kita bisnis hobi, dimana kita memang jual ini tidak sembarang orang kita ketawari, kita kasih mau. Nah, gitu ya. Jadi cara jualnya itu kendala terbesar. Nah, solusi dari kami, ini tips ya, semoga bermanfaat. Cara jualnya yang pertama, teman-teman bisa buka toko online. Banyak toko online yang sekarang ini ada Shopee, ada Tokped, ada Bukalapak dan lain-lain. Nah, teman-teman buka itu, pasarkan di sana, kasih gambar yang bagus, kasih keterangan yang jelas, deskripsikan yang jelas. Jangan asal-asalan jual kecoak dubia harga 100.000, jangan cuma gitu, jelaskan sampai pembeli itu, calon pembeli itu tertarik, paham, jelas tuh ya. Terus medsos ya, teman-teman bisa buat IG berkaitan kecoak dubia, Facebook tawarkan di mana, Twitter atau apa ya,
Saya tidak begitu ahli medsos, jadi ya taunya cuma itu aja. Tawarkan di status WA misalnya, gitu ya. Dan juga ditawarkan langsung. Ya, tips yang ketiga dari kami, yang pertama buka toko online, Shopee, Tokped, Bukalapak dan lain-lain. Monggo teman-teman bisa semuanya dibuka di sana atau salah satu atau yang lain. Yang kedua di medsos ya, Facebook, IG, YouTube seperti kami, TikTok ya, itu tawarkan lewat sana juga. Yang ketiga caranya yaitu ditawarkan langsung ke penjual, tawarkan langsung ke peternak di atasnya. Kita kan jualan kecoak dubia kan itu untuk pakan kan, pakan arwana, pakan reptil, pakan sugar glider ya, reptil banyak sebenarnya, ada bearded dragon, biawak dan lain-lain. Terus pakan burung. Nah teman-teman coba tawarkan langsung, Mas saya jual kecoak dubia loh Mas, boleh nggak Mas nyoba beli kecoak dubia di tempat saya gitu. Nah terakhir dari kendala cara jual tadi, tipsnya itu tadi, yang terakhir yang paling penting adalah cara kita melayani calon pembeli yang sabar, yang baik. Wah ini hanya wartawan, hanya tanya-tanya, ya layani dengan baik. Kami pun sudah sebesar ini, sudah lebih dari 8 tahun main-main dengan kecoak dubia, lebih dari kalau dihitung ekor itu udah mungkin jutaan ekor yang produk kami. Itu juga kami berusaha menjaga lah, mau dia beli saat itu, mau dia belinya nanti, atau dia mau tanya-tanya atau sekedar belajar, kami berusaha melayani. Kalaupun kami membalas singkat, kalaupun kami membalasnya lama, karena keterbatasan waktu dari kami juga ada aktivitas lain ya, kami juga aktivitas pagi sampai sore juga bekerja gitu ya. Kami juga mungkin pas di jalan gitu ya. Tapi kalau ada yang tanya, telepon berjam-jam, tanya ngobrol berkaitan dengan kecoak dubia, kami berusaha layani. Ada yang tanya, hanya sekedar tanya-tanya kami layani. Mau order gitu ya. Tapi mohon maaf sekali kalau untuk order yang ecer ya. Memang kalau sedikit order 20.000, 50.000 itu mohon maaf, kami bukannya kami nggak mau atau menolak rezeki itu, enggak, karena kami memang prioritaskan yang kiloan ya. Jadi harapan kami kalau teman-teman itu udah pernah ternak laku tapi kok ternyata ternak rumit, ya udah tinggalkan ternak, beli dari tempat kami, kulaan dari tempat kami gitu. Jadi kami memang siapkan reseller. Jadi teman-teman kalau mau beli ecer nanti silakan beli dari reseller kami itu. Mau beli 20.000, 25.000, 50.000, 100.000 ya itu bisa beli dari reseller kami. Nah kalau kami memang jualnya kiloan gitu ya, kecuali memang di Tokopedia itu ada buka, silakan bisa mampir di Tokopedia kan. Itu teman-teman kendala para peternak kecoak dubia. Semoga setelah ada kendalanya dan juga ada solusinya, teman-teman bisa mendapatkan solusi yang baik dan itu bermanfaat. Sekali lagi kalau memang pusing ya, kalau emang ribet dengan budidaya kecoak dubia, jualan kecoak dubia, bisnis kecoak dubia tidak harus ternak. Teman-teman bisa reseller, bisa beli dari tempat kami, biar kami yang ribet, biar kami yang sortir, biar kami yang menjaga kualitas kandang itu tadi, biar kami yang ngopeni, yang buangi hama-hama itu tadi. Teman-teman tinggal beli, kondisinya bersih, jual ecer lagi, jual kembali lagi. Itu silakan kalau yang mau order bisa WA di nomor kami di 0856 4141 3858 atau di Tokopedia kami MWPP 31_Juragan Coro. Itu aja, semoga bermanfaat. Salam pejuang keluarga, pejuang surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.